Selamat malam, Pak Tom. Selamat malam Bu Herlin. Bagaimana kabarnya hari ini? Hmm, ya kabar baik Bu, Ya, kabar baik sehat. ya, puji Tuhan, kabarnya baik-baik dan sehat-sehat. Ya, baik Pak Tom. Saya lihat beberapa hari ini Pak Tom agak sedikit kurang bersemangat ya. Mungkin Saya Bu, ada permasalahan atau bagaimana Pak Tom? nah, begini Bu Herlin, selama ini ada persoalan yang saya alami bersama murid di kelas 5 yang saya ampu. Saya merasa murid-murid saya di kelas 5 itu terlalu banyak tugas dan tanggung jawabnya. Bayangkan Bu, setelah saya baca dan simak penjelasan Kepsek dalam rapat beberapa hari yang lalu tentang program Ya, dari hasil rapat para kepala sekolah Kecamatan Rute. Kayaknya dalam rapat tersebut beberapa kegiatan itu dilimpahkan ke kelas 5, arahnya ke kelasnya saya. Misalnya ya, lomba pidato, lomba FLSN, FTBI. Hal yang saya pikirkan adalah tentang persiapan ANBK juga yang merupakan tanggung jawab siswa kelas 5. Belum lagi kegiatan kegiatan Hari Guru Nasional yang akan dilaksanakan, yang menurut saya jadwalnya itu sangat membuat waktu pembelajaran di kelas siswa itu sangat berkurang, karena saya perhatikan nanti anak-anak diliburkan. Ketika saya menghitung waktu pelaksanaan efektif, kayaknya nanti berdampak pada beberapa tema terakhir khususnya tidak akan diajarkan. Jujur saja Belin, dalam beberapa hal tentang mata lomba ini, melihat potensi yang saya miliki, saya tidak bisa dampingi anak-anak. Dan saya sangat berharap keterlibatan dari para guru bersama saya untuk menyiapkan anak-anak. Atau lebih khusus di sini, kelas 4 dan 6. Agar siswa kelas 5 itu bisa nanti sedikit memiliki waktu untuk pembelajaran dan mengurangi waktu pembelajaran di kelas itu berkurang. Saya ingin sekali guru-guru itu ambil bagian. Karena beberapa tahun sebelumnya hal ini saya rasakan, saya dan anak-anak merasa terbebani dengan tugas. Seperti itu Bu Erli. ya. Baiklah Pak Tom, dari permasalahan yang Pak Tom sudah utarakan tadi, ada beberapa saya sudah mengkutip beberapa persoalannya tadi ya. Yang pertama itu program hasil rapat K3S itu banyak yang dilimpahkan ke siswa kelas 5. Iya. Kemudian padatnya waktu kegiatan ANBK dan kegiatan guru yang membuat murid itu diliburkan. Yang ketiga, perkiraan waktu belajar efektif siswa di kelas itu sangat kurang, sehingga salah satu tema nanti mungkin tidak akan dilaksanakan KBM-nya. Kemudian yang keempat, rekan guru kelas dan murid kelas 4 dan 6 sepertinya itu tidak terlibat dalam terlibat dalam kegiatan lomba. Kira-kira seperti itu tadi permasalahannya ya Pak Tom ya. Eh, betul Bu Erli. Saya sangat berharap guru kelas 6 dan kelas 5 beserta murid-muridnya terlibat dalam mata lomba, sehingga bersama-sama dengan saya nanti menjaring bakat mereka mulai dari siswa kelas 4 sampai kelas 6 yang berminat mengikuti lomba dan membimbing bersama saya sesuai dengan potensi yang dimiliki guru masing-masing. Seperti yang saya sebutkan tadi Ibu, pengalaman tahun sebelumnya
sebagian besar kegiatan seperti ini dilaksanakan oleh saya dan murid kelas 5. Sementara rekan sejawat kurang sekali terlibat. Selain saya yang merasakan terbebani, saya dengar juga anak-anak, khususnya murid di kelas 5 juga mengungkapkan bahwa mereka terlalu banyak kegiatannya di hal-hal ekstrakurikuler. Oke, baiklah Pak Tom. Dari permasalahan yang Pak Tom utarakan tadi, kira-kira selama coaching ini apa tujuan? Apa definisi tujuan akhir dalam pertemuan yang akan kita lakukan pada hari ini? Tujuan akhirnya yang bagaimana saya bisa mengajak mulai dari kepala sekolah sampai rekan-rekan guru agar memperhatikan kembali jadwal program yang ada ini supaya semua orang khususnya kelas 4, 5, 6 itu mulai dari guru kelasnya sampai murid-muridnya terlibat sehingga nanti ada keseimbangan tanggung jawabnya yang tidak hanya merupakan tanggung jawab dari kelas 5 murid beserta gurunya. Oke. Baiklah, Pak Tom, saya sepakat sekali dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Tom terkait tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Kemudian kira-kira apa kekuatan Pak Tom untuk mencapai tujuan tersebut? Saya masih memiliki waktu untuk membicarakan ini dalam rapat di sekolah. Ya, misalnya memberitahukan kembali kepada kepala sekolah tentang perencanaan ke depan ini supaya pelaksanaannya benar-benar dilakukan oleh seluruh siswa dalam tanda kutip memiliki bakat dan gurunya digerakkan untuk terlibat berdasarkan tanggung jawab dan potensi mereka masing-masing. Karena saya berpikir bahwa kalau semua terlibat nanti, anak-anak pasti akan memiliki ruang untuk mengaktualisasikan bakatnya, kemudian mereka dibimbing secara penuh oleh guru. Ya, baik, Pak Tom. Itu kekuatannya Pak Tom untuk mencapai tujuan itu tadi. Kira-kira nanti kalau misalkan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan itu nanti ada hambatan atau gangguan, kira-kira nanti bagaimana solusinya? Saya berpikir kalau ini dijalankan, misalkan dibuat rapat ulang dan kepala sekolah memberikan suatu penguatan kepada setiap guru bahwa kegiatan-kegiatan yang ada ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh semua guru, bukan berarti hanya untuk kelas 5, tapi untuk kelas 4, 5, 6. Terus tantangannya sih memang ada karena selama ini sepertinya ada budaya bahwa kelas 5 lah yang bertanggung jawab untuk mengikuti segala kegiatan yang menjadi mata lomba. Tantangan tersebut sekira bisa dikurangi ya, atau tidak ada misalnya ya, andainya duduk bersama lagi bekerja melihat semua bakat anak mulai dari kelas 4, 5, 6. Kemudian dalam bimbingannya nanti dilakukan secara bersama. Ya, memang sudah seharusnya seperti itu ya Pak Tom. Pelimpahan tugas itu tidak hanya dilakukan hanya untuk satu kelas atau kelas tertentu saja. Oke, baik.
Untuk rencananya nanti, untuk menjalankan tujuannya atau aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Tom itu nanti, kira-kira apa langkah-langkahnya atau rencana Pak Tom untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm. Baik, karena rapat awal kemarin itu terjadi di hari Kamis dan belum terlihat adanya persiapan dari semua guru. Kalau siswa-siswa di kelas saya sih sudah mulai latihan. Mungkin saya butuh sebuah bentuk evaluasi kegiatan setelah rapat pertama, sehingga di rapat evaluasi mingguan nanti saya bicarakan lagi ini, mengangkat topik ini. Dan saya mengharapkan kepala sekolah bisa memberi instruksi kepada semua guru untuk uh, mengikuti rapat dan mengagendakan secara khusus tentang keterlaksanaan beberapa program persiapan pelaksanaan program ini. Baik, untuk mencapai tujuan itu nanti, apakah ada strategi khusus dari Pak Tom sendiri? Ya, satu-satunya ya pertemuan dan melihat seberapa jauh rekan-rekan guru itu menanggapi hasil pertemuan awal berterkait dengan beberapa kegiatan seperti dalam waktu dekat ini lomba O2S, FLSN sama lomba pidato. Apakah mereka benar sudah menggali minat dan bakat siswa di setiap kelasnya masing-masing, sehingga nanti bisa berbagi bahwa kelas 6-nya tanggung jawabnya kemana, kelas 5-nya tanggung jawab kemana, atau kelas 4-nya tanggung jawab kemana. Terus hal lain misalnya tentang kegiatan-kegiatan yang memakan waktu lama seperti ANBK, karena ANBK ini sangat-sangatlah sulit, di mana selama ini kan anak-anak di desa ini tidak pernah diajarkan tentang bagaimana mengoperasikan komputer. Nah, di sini nanti kalau saya sendiri yang membimbing 27 siswa, dibanding dilihat dari deadline yang ada, nanti kayaknya terlambat. Nanti juga di sini saya mengajak seluruh guru yang ada dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya kita membuat pengelompokan siswa untuk bimbingannya. Selain kita melihat beberapa potensi yang ada di sekolah, digunakan untuk menjadi bahan-bahan tambahan untuk latihan mereka. Terus untuk persoalan tentang kegiatan-kegiatan guru, hari raya, hari gurunya apa itu, mungkin bisa diusulkan untuk dibuat lagi agendanya sehingga tidak meliburkan anak dalam waktu yang cukup panjang. Karena rentang waktu antara awal atau pertengahan November sampai akhir November itu seharusnya anak-anak memiliki waktu yang cukup untuk belajar sehingga persiapan ujian di awal Desember nanti sangatlah matang buat mereka, di mana materi tidak tertinggal. Seperti itu. Ya, baiklah Pak Tom, saya sangat mengapresiasi sekali strategi yang Pak Tom lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Tom sendiri tadi dalam permasalahannya. Nah, kira-kira nanti apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Pak Tom lakukan atau laksanakan? Apa ukuran keberhasilannya? Nah, ukuran keberhasilannya mungkin ketika semua guru menyatakan bagian-bagian dari tanggung jawab mereka seperti apa untuk beberapa kegiatan tersebut dan menyampaikan strateginya masing-masing seperti apa agar anak-anak bisa melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik secara seimbang sehingga tidak ada di sini yang namanya anak dikorbankan dalam waktu pembelajaran. Kegiatan akademik pembelajaran di kelas berjalan dengan baik sesuai dengan program semester. Demikian juga program-program tambahan berdasarkan kesepakatan guru atau kepala sekolah dalam KKG atau K3S.
Oke, baik. Luar biasa sekali ya Pak Tom ya. Eh, dalam melaksanakan atau mewujudkan rencana aksi yang ingin Pak Tom lakukan nanti, yang jelaskan harus punya komitmen ya, supaya nanti tujuannya itu bisa tercapai. Kira-kira komitmen dari Pak Tom sendiri itu seperti apa sih? Ya paling komitmen ya, eh, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa rapat evaluasi mingguan itu harus dijalankan. Sini harus dibuat sebuah sebuah perencanaan evaluasi yang bisa dijalankan dalam waktu mingguan sehingga rutinitas aktivitas berdasarkan program itu bisa dilaksanakan oleh seluruh ekosistem guru dan ukuran keberhasilannya itu dibicarakan secara terbuka di dalam rapat kan tidak terkesan nanti bahwa ini menjadi tanggung jawab hanya perorangan tapi melainkan tanggung jawab seluruh pendidik guru kelas khususnya atau guru mata pelajaran. Dari evaluasi itu nanti dapat dilihat sejauh mana hal-hal yang bisa membuat siswa tidak terbebani dan guru-guru tidak terbebani. Sehingga apa yang diharapkan dari program tersebut, misalnya prestasi, ya bisa terukur nanti ketercapaiannya. Baik, terima kasih Pak Tom. Eh, sangat luar biasa sekali eh, solusi yang diberikan oleh Pak Tom sendiri atas permasalahannya tadi. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali, luar biasa. Tadi Pak Tom sudah memaparkan atau mengutarakan solusi atas permasalahan yang Pak Tom alami tadi, dan itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Pak Tom setelah melakukan sesi coaching ini? Bagaimana perasaannya? Sepertinya saya dengan sendirinya menemukan suatu cara ya bagaimana nanti saya keluar dari persoalan ini dan mudah-mudahan besok atau dalam rapat nanti saya bisa mengungkapkan semua hal yang saya pikirkan saat ini. Oke, luar biasa sekali Pak Tom ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Yang saya harapkan nanti Pak Tom bisa kita bisa mengadakan pertemuan kembali untuk bisa membahas hasil dari coaching yang kita lakukan pada hari ini. Bagaimana Pak Tom? Ya Bu, nanti saya akan sampaikan hasilnya karena rapat evaluasi dan untuk kegiatan awal minggu ini akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti, mungkin pada hari Jumat nanti. Hal-hal yang saya pikirkan saat ini bila mana dapat memperoleh hasil yang baik, di mana saya bisa keluar dari persoalan yang saya sebutkan tadi, ya nanti saya akan sampaikan apa adanya kepada Ibu. Ya, baik, bagus sekali Pak Tom. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu Pak Tom sampaikan atau utarakan lagi? Saya kira cukup Bu, cukup. Sepertinya ada banyak gambaran positif dan apa saya lakukan ke depannya. Ya, luar biasa sekali ya Pak Tom ya. Kalau begitu mungkin untuk sesi coaching kali ini kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan nanti ya Pak Tom ya. Semoga Pak Tom bisa melaksanakan tujuan atau solusi yang Pak Tom hasilkan sendiri tadi dengan baik dan hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Selamat malam Ibu Herlin. Ya, selamat malam Ibu Iva. Ya. Apa kabar malam ini Ibu? Baik sekali, luar biasa. Ya. Baik Ibu, kita mesti tetap semangat ya. Biar sudah malam. Ya harus ya Ibu ya. Iya, ya. Baik Ibu, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu. Ya.
kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kira-kira apa tujuan kita malam ini kita ngobrol-ngobrol, Ibu? Ya, Ibu, kebetulan sekali Ibu Iva mengajak saya untuk ngobrol pada malam hari ini. Ya, ya, Eh, Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ya, saya ini memiliki sedikit masalah di sekolah, ya, terutama di kelas yang saya ampu. Masalah ya, ini berkaitan dengan kemampuan membaca dari peserta didik saya di kelas 5. Nah, ya, ya. saya tidak tahu mungkin ini efek pandemi atau bagaimana. Nah, kan kita tahu Mm, bersama bahwa pandemi ini lama sekali ya. Eh, mm, Jangka waktunya kemarin itu berapa tahun ya. Sehingga aktivitas atau pembelajaran tatap muka juga itu jarang kita lakukan. Nah, mungkin ini salah satu efek dari pandemi itu kemarin, sehingga banyak anak-anak kelas 5 di sekolah saya itu, terutama di kelas yang saya ampu itu, mm, masih belum lancar membaca. Dan hal ini membuat saya itu kurang merasa puas, begitu Ibu. mm. Ada Ya, perasaan yang menjanggal. Jadi saya ingin permasalahan ini harus bisa diatasi, begitu. mm. Oh Itu ya, masalahnya. oh ya baik Ibu Herlina. Jadi mungkin persoalan Ibu ini banyak siswa di kelasnya Ibu yang masih belum lancar membaca ya Ibu. Ya, Ya, betul sekali, Bu. Eh, ya. Eh, kita ngobrol singkat ini Ibu. Kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari ngobrol kita pada malam hari ini? Eh, itu tadi, Bu, saya ingin melalui perbincangan kita pada malam hari ini, saya ingin Ya. mendapatkan solusi bersama Hmm, nanti, supaya hmm, saya juga bisa mengatasi eh, permasalahan yang terjadi pada siswa-siswi saya di kelas 5, terutama yang kurang lancar membaca itu tadi. Seperti itu. ya. Baik Ibu. Kira-kira siswa yang lancar membaca menurut Ibu itu seperti apa ya Ibu di kelas itu? Kalau yang lancar membaca itu, Ibu, Lancar. iya. Hmm, Kalau yang lancar, kategori lancar membaca di kelasnya saya itu, ketika diminta untuk kelas. membaca di depan kelas, Ya. mereka tampil dengan penuh percaya diri, dan Hmm, kemampuan membacanya itu sudah lancar. Nah, yang belum lancar membaca itu kira-kira hmm, ada 8 atau 10 orang, 8 atau 10 orang dari jumlah siswa 23. hmm. Dari jumlah siswa 23, hampir setengahnya. Eh, Dan ketika saya meminta Maksud. mereka untuk maju ke depan kelas untuk membacakan teks Hmm, bacaan di buku, eh, hmm, itu sepertinya mereka kikuk ya, sedikit kikuk mungkin karena hmm, tidak percaya diri, karena memang mereka sadar kemampuan membaca mereka juga itu masih kurang. Dan ketika saya membujuk mereka untuk harus baca biar sedikit atau sepotong sepotong saja teksnya, hmm, itu cara baca mereka itu masih terbata-bata, masih per suku, hmm. per suku kata, Bersuku misalnya kata. Oh, misalnya kata baca, ba, baca, ca, masih seperti itu. oh, ya, masih Ya, seperti itu ya. Oh, kira-kira kalau iya. diurutkan ya, misalnya rentangan 1 sampai 10 di level mana mereka itu, Ibu? Anak-anak itu? eh Ya, masih bisa dikatakan masih di level 5 lah. Masih Level masih 5 ya, Ibu. pertengahan. Iya, masih pertengahan. Masih masih Hmm. mungkin bisa disamakan dengan levelnya anak kelas 2 atau kelas 3 begitu. Kelas satu dan kelas Oh, 2. oh ya. Iya, Kelas kelas 1 dan kelas 2 ya, masih iya, baca kelas satu suku dan kata kelas per dua. suku kata Iya, begitu iya, ya? masih persuku kata. Hmm. Ya, betul Hmm. sekali. Oh, ya. Kalau begitu menurut Ibu kira-kira mau mereka di angka berapa kira-kira pasnya targetnya Ibu? Eh, saya ingin mereka itu karena eh,
di awal itu kemarin, setelah beberapa hari masuk ke semester 1 kemarin itu, setelah saya menguji kemampuan membaca mereka, saya tekankan ke mereka bahwa kita kelas 5 ini harus memiliki cita-cita bersama. Ya, cita-cita bersama, karena Ibu lihat itu dari kelasnya kita itu masih banyak yang belum bisa membaca lancar. Jadi yang Ibu inginkan nanti itu kalian naik ke kelas 6 itu kemampuan membaca kalian itu sudah bagus. Begitu. Jadi pada tingkat ini saya menginginkan mereka sudah bukan sudah menginginkan mereka nanti itu harus masuk pada level 8 begitu, 9 atau bahkan 10 supaya bisa lancar seperti saya. Oke. Ya target 8 lah ya Ibu ya. Iya, bisa. Ibu mau targetnya 8. Ya, 8 ya. Oke. Ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa mencapai angka 8 itu Ibu? Dalam benak Ibu saya lakukan itu kepada anak-anak. Iya, dari permasalahannya itu tadi saya berpikir bahwa saya harus bisa untuk membuat siswa-siswa saya itu lancar membaca. Ada satu solusi atau satu apa namanya supaya bisa mengatasi permasalahan siswa-siswa saya memiliki keinginan untuk membuat bimbingan membaca khusus mereka yang belum belajar membaca, dan kegiatan bimbingan itu saya rencanakan itu nanti dilaksanakan itu pada jam istirahat, walaupun menyita kesempatan mereka untuk bermain, tapi sebelumnya itu saya harus membuat kesepakatan dulu dengan mereka bersedia tidak saya gunakan waktu mereka untuk bermain itu untuk memberikan bimbingan. Nah, saya harus menjelaskan kepada mereka juga bahwa tujuan Ibu memberikan bimbingan itu agar kalian bisa lancar seperti itu. Nah, berarti Ibu melakukan itu dengan cara memberi bimbingan kepada anak-anak ya, di jam memberikan bimbingan istirahat begitu. Ya, bimbingan khusus pada saat jam istirahat. Ya, kira-kira mana yang dilakukan dalam waktu dekat ini? Iya, kegiatan Ibu bimbingan Herlin itu kira-kira dalam waktu segera saya eksekusikan nanti. Dalam waktu dekat ini. Oh, segera ya? Ya, segera. Oh, dalam waktu dekat ya Ibu ya? Oh, iya Bu ya. Baik Ibu, berarti dalam waktu dekat Ibu akan segera melakukan bimbingan. Tekniknya seperti apa Ibu, teknik tersebut? Supaya nanti mereka bisa jadi tutor untuk teman-teman atau bisa membimbing teman-teman yang belum lancar membaca itu tadi. Seperti itu, dan teman-teman itu nanti pasti bersedia untuk memberikan bimbingan dalam waktu dekat ya Ibu. Pasti waktunya kira-kira kapan itu Ibu? Target saya targetnya kalau mulainya nanti mungkin 2 hari ke depan ini saya akan laksanakan. Nah, dan target saya untuk mencapai tujuan itu nanti mudah-mudahan 2-3 bulan. 2-3 bulan anak-anak saya itu harus sudah bisa lancar membaca. Baik Ibu, kita sudah pada akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari bincang kita pada malam hari ini? Baik, Ibu Iva, setelah saya mengutarakan permasalahan yang saya alami di sekolah, sedikit saya memberikan gambaran dari beberapa pertanyaan-pertanyaan motivasi dari Ibu tadi. Saya memiliki gambaran bahwa saya bisa melaksanakan rencana yang sudah saya pikirkan tadi itu.
Dan saya memiliki komitmen, bahwa saya harus bisa membuat siswa-siswi saya itu nanti harus lancar membaca, dan naik ke kelas 6 nanti itu mereka sudah bisa lancar membaca semua. Seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan. Oke, baik Ibu, baik Ibu, terima kasih untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Semoga solusi yang sudah Ibu temukan sendiri bisa Ibu laksanakan di sekolahnya Ibu, dan saya tunggu bincang-bincang kita pada waktu yang akan datang nanti Ibu soal anak-anak Ibu. Terima kasih Ibu, sama-sama. Sama-sama juga Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bu Olive. Apa kabar malam ini? Malam Pak Tom, kabar baik. Kabar baik malam ini Pak Tom. Syukur kalau gitu ya. Terima kasih Pak Tom sudah bisa luangkan waktu untuk saya malam ini. Tidak apa-apa Bu, sebagai rekan tentunya kita harus bisa saling membantu ya. Baik Ibu Olive, malam ini kita ngobrolnya mungkin sekitar 10-15 menit saja ya. Kira-kira apa yang mau kita bincangkan malam ini? Begini Pak Tom, terus terang saja saya sampaikan ke Pak Tom, saya sekarang ini adalah menjabat sebagai kepala sekolah di tingkat SMP, di mana saya memiliki guru-guru yang lumayan banyak di sekolah saya dengan berbagai karakternya masing-masing. Saya terus terang dalam keseharian, dalam menjalankan tugas, saya masih banyak menemukan rekan-rekan guru yang belum menjalankan tugas ya dengan baik, begitu maksudnya ya. Kalau mau dibilang mungkin kurang disiplin begitu dalam melaksanakan tugas, seperti sering datang terlambat, atau mungkin juga ada yang datang sekolah tetapi kurang masuk kelas, mungkin sering terlambat masuk kelas gitu. Itu yang sering saya temukan gitu, artinya tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya, kurang bertanggung jawab begitu. Itu yang menjadi permasalahan saya sekarang Pak Tom. Saya ingin berbincang sedikit dengan Pak Tom, mungkin Pak Tom bisa memberikan solusi yang terbaik agar kira-kira saya bisa menemukan cara yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Itu saja Pak Tom. Oke ya Bu Olivia, kalau tidak salah kutip tadi ya Bu ya. Jadi kita malam ini ngobrol tentang guru-guru yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya Bu. Iya benar Pak. Baik Ibu, kita mungkin punya waktu yang singkat saja malam ini ya. Kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini Bu? Begini Pak Tom, saya ingin mencari solusi ya, mencari solusi yang tepat bagi saya supaya saya bisa melaksanakan, agar saya bisa menyadarkan setidaknya rekan-rekan guru saya agar kiranya mereka lebih disiplin dalam menjalankan tugas mereka sebagai guru begitu. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu Olive, guru yang disiplin itu seperti apa menurut Ibu? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Tom, ya yang disiplin itu seperti menunjukkan kehadirannya di sekolah itu tepat waktu, ya artinya tidak terlambat gitu. Apalagi kalau tidak masuk kelas, ya artinya datang tepat waktu, masuk kelasnya juga tepat waktu, melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu yang saya inginkan, artinya bertanggung jawab lah.
Oh, jadi seperti idealnya, Itu seperti Pak itu Tom yang idealnya saya ya Bu ya. inginkan. Saya kira itu sudah sangat bagus ya Bu ya, apa yang Ibu ungkapkan itu tadi. Nah, kalau guru-guru tersebut kita buat tingkatannya ya, levelnya di antara 1 Ya, sampai 10. Kira-kira guru-guru ya. tersebut berada di angka berapa menurut Ibu? Ya, menurut saya itu masih di angka 5, 5 dan 6 lah. Nah, seperti itu belum, ya di angka seperti itu Pak, angka 5 dan 6 Eh, sepengamatan saya. oh ya, di angka 6 ya. Beberapa lah, maksudnya beberapa lah, tidak semua tapi beberapa lah. Oh, Seperti itu di angka itu. 1, 2 lah ada seperti itu. Gitu. kalau menurut Ibu eh, angka berapa yang menurut Ibu akan mereka gapai menurut Ibu? Ya. Saya berharap mungkin mereka bisa naik level sedikit lah, 7 lah. Di angka 7 itu sudah cukup, sudah lumayan menurut saya. Angka yang lumayan pas. Hmm. Itu yang saya inginkan, yang saya dambakan Pak. Baik, apa yang Ibu bisa lakukan agar bisa mencapai angka 7 itu? Ya, ya, itulah Pak Tom yang saya pikirkan sekarang. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu mereka lah, untuk menyadarkan mereka agar mereka bisa lebih baik lagi dalam soal disiplin ini. Ini yang saya pikirkan cara yang tepat agar mereka lebih cepat sadar dan dapat berubah gitu. Kalau menurut Ibu, guru-guru tersebut diperlakukan bagaimana agar mereka bisa disiplin? Iya. Sebenarnya Pak Tom, memang harus butuh ada waktu yang tepat. Saya bisa menyampaikan soal kedisiplinan ini ya. Artinya tidak hanya soal aturan di atas kertas yang harus saya tuangkan, tetapi mungkin harus dengan tindakan barangkali yang harus saya terapkan, yang harus saya tegakkan untuk guru-guru yang dilihat belum disiplin begitu. Ibu, bagus sekali itu. Ya. Bagaimana Ibu bisa bertindak tegas terhadap guru-guru yang kurang disiplin? Ya bisa, saya bisa melakukan itu Pak. Hanya mungkin butuh keberanian dan komitmen dari saya sendiri selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Mungkin saya butuh keberanian dan ketegasan, komit dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi target atau keputusan saya dengan rekan guru dalam forum guru. Bagaimana Ibu bisa melakukannya nanti? Ya, mungkin secara umum saya bisa menyampaikan kepada guru-guru ini dalam forum-forum resmi, dalam rapat atau dalam briefing pagi, saya akan menyampaikan, menegaskan soal kedisiplinan ini. Saya akan menyampaikan, menghimbau kepada Bapak Ibu guru agar senantiasa selalu disiplin dalam melaksanakan tugas, soal kehadiran pagi hari maupun pada jam-jam les senantiasa harus selalu di dalam kelas, jangan meninggalkan siswa sendiri di dalam kelas, atau bahkan ada guru tetapi tidak masuk kelas, hanya memberi catatan saja kepada siswa. Jadi ini mungkin yang menjadi komitmen saya untuk saya bisa lebih bersikap tegas dalam soal kedisiplinan ini, Pak. Baik Ibu, bagus sekali tadi apa yang sudah Ibu utarakan. Dan kapan itu akan dilakukan Ibu? Ya, mungkin besok Pak Tom, kalau
pas briefing sebelum mulai ujian. Kebetulan besok kita ada ujian sekolah, ujian semester. Jadi sebelum itu ada briefing pagi, saya akan menegaskan soal kedisiplinan ini, Pak Tom. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ya, Ya Bu, tidak terasa ya kita sudah sampai di bagian akhir perbincangan kita. hmm, Eh, ya. saya ingin bertanya sekali lagi kepada Ibu, kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari sesi ini? Ya, terus terang Pak Tom, saya juga berterima kasih saya sudah bisa menemukan jawaban yang pas bagi saya agar saya bisa menyelesaikan persoalan yang saya temukan di sekolah saya. Saya sudah dapat jawabannya untuk bisa saya segera melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab saya, menjadi tugas saya di sekolah ini, Pak. Nah, Ya, terima kasih juga ya Bu ya sudah berbagi dengan saya untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan besok atau kedepannya Ibu mampu melakukan apa yang sudah kita perbincangkan ini. terima kasih juga Mungkin Pak kita Tom bisa berbagi, bercerita dengan saya untuk menyelesaikan apa yang saya alami. Terima kasih banyak Pak Tom, selamat malam. Oke, selamat malam, sampai bertemu lagi di minggu depan. Iya.